KB Friends, balik lagi di sesi Big and Corners. Oke, saya kembali lagi dengan saya Alfi Krimawada Adi Nugraha dari tim Apport PT KBP Valburi Sekuritas. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Director PT MNC Asset Management yaitu Bapak Dimas Aditya Aryadi. Pak Dimas, selamat pagi Pak Dimas, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Sehat. Gimana kabar portonya Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa. Happy cuan. Happy cuan. Cuan selalu dengan Pak Dimas. Cuan selalu. Amin. Ya, Pak Dimas, di pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang market update Pak, makroekonomi, pasar modal di Indonesia, dan kita akan membahas detail nih Pak tentang reksadana pendapatan tetap milik PT MNC Asset Management ya Pak. Siap. Nah, PT MNC Asset Management dengan PT KB Valburi Sekuritas telah bekerja sama ya Pak. Siap. Terkait dengan penjualan reksadana. Jadi reksadana milik PT MNC Asset Management bisa dibeli di PT KB Valburi Sekuritas. Siap, kalau gitu mungkin ini suatu kebanggaan dan kehormatan juga buat saya bisa berbincang langsung dengan Pak Dimas. Termasuk juga saya deg-degan sih Pak. Jujur saja deg-degan nih. Oke Pak. Santai Mas kita. Nah, oke lah Pak. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi market update. Mungkin sedikit Pak bisa diceritakan terkait dengan kondisi makroekonomi global dan khususnya pasar modal di Indonesia Pak seperti apa? Oke, thank you Mas Fikri ya dan teman-teman di KB Valburi Sekuritas. Saya mewakili MNC Asset ucapkan terima kasih. Kita jadi MI partner ya buat di Apport teman-teman di KB Valburi. Pertanyaan tentang makroekonomi, kalau kita bicara dari global seharusnya saat ini kondisinya sudah cukup membaik ya. Tapi uncertainty masih terjadi. Kalau kita lihat memang kecenderungannya memang tempo hari kan memang antara dari perang dagang Amerika, China dan ke beberapa negara lainnya itu yang menjadikan negatif ya. Terus yang kedua juga adalah perang yang antara Israel Palestina, Israel Iran ya, Ukraina Rusia gitu ya, dan beberapa negara-negara lainnya ya kayak yang masih tetap memanas gitu. Kita lihat ini saat ini udah cenderung lebih membaik gitu, dan kami melihat memang kemungkinan kita jadi salah satu barometernya benchmarknya adalah Fed ya. The Fed ini aturannya Fed rate secara konsensus aturannya menurunkan tingkat suku bunga, dan kalau memang itu terjadi itu good news sih buat market khususnya pasar modal. Kalau kita lihat pasar modal di Indonesia saat ini kecenderungannya amat sangat membaik. Pertama, IHSG sudah menyentuh all time high ya. Jadi udah nyentuh IHSG sempat menyentuh angka di 8.000 gitu ya. 8.000 harapannya kemarin pas ulang tahun ke-80 nyentuh 8.000 ya. Tapi saat ini udah menyentuh di level 8.000, yaitu kita lihat memang banyak sekali net buy dari asing masuk ke beberapa emiten-emiten saham kita di beberapa sektor. Kalau kita lihat dari kepemilikan SBN juga kita lihat yield SBN saat ini turun ke level 6,3 ya. Kalau kita lihat kalau yield itu turun berarti kan dia punya harga naik ya. Berarti memang banyak sekali diminati oleh asing, dan beberapa kali lelang dari Kementerian Keuangan juga oversubscribe gitu. Kita lihat memang kecenderungannya itu yang bagus. Yang kedua, yang ketiga dari nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah juga dijaga cukup stabil di level 16.300-an oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang respon positif dari market adalah BI menurunkan tingkat suku bunga. BI 7 days reverse repo rate sekarang kan levelnya sudah turun ke level 5,0 ya. Dan itu disambut menarik untuk industri pasar modal pada khususnya. Kurang lebih itu Mas Fikri. Oke. Ya, terima kasih Pak Dimas untuk jawabannya. Jadi bisa dibilang saat ini market Indonesia tuh khususnya pasar modal udah cukup oke ya Pak. Apalagi dengan petanda IHSG sudah menyentuh level 8.000 itu bisa menjadi katalis positif ya untuk kita sebagai investor saham khususnya. Oke, Pak Dimas, mungkin kita akan membahas detail nih terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Siap. Yang menjadi jagoan ya, apa jadi salah satu produk jagoan flagship ya di PT MNC Asset. Betul. Jadi produk pendapatan tetap ini juga sudah ada di KB Valburi Sekuritas Pak. Betul. Jadi bisa KB Friends beli di KB Valburi Sekuritas. Nah, mungkin yang masih penasaran reksadana pendapatan tetap itu apa sih? Mitos-mitosnya kayak gimana sih? Atau kinerjanya seperti apa? Nanti kita akan bahas dengan Pak Dimas nih. Oke. Nah, ini Pak Dimas, kita masuk sesi detail pertanyaan terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Bisa dijelaskan secara sederhana nggak sih Pak, reksadana itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, dan reksadana pendapatan tetap itu pengertiannya seperti apa? Itu jadi ada reksadana secara umum dan secara khusus reksadana pendapatan tetap. Silakan Pak Dimas.
Thank you Mas Fikri ya. Jadi reksadana ini merupakan salah satu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dari retail, institusi dan sebagainya dihimpun dalam bentuk reksadana dan dikelola oleh manajer investasi yang uangnya itu disimpan oleh bank kastodian. Itu secara umum pengertian dari reksadana. Jenis-jenis reksadana berdasarkan risikonya itu ada 4 jenis biasanya utama. Itu dari yang risiko tingkat paling rendah itu reksadana pasar uang, kedua reksadana pendapatan tetap, ketiga reksadana campuran, dan yang keempat reksadana ekuitas berdasarkan dari tingkat risikonya. Kita spesifik akan bicara reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang memang mayoritas efeknya di dalamnya adalah obligasi. 80% ya, itu adalah efeknya obligasi yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Dan sisanya adalah corporate bond. Obligasi itu sendiri beda-beda. Ada obligasi yang berbasis yang dikeluarkan oleh government atau government bond, atau yang dikeluarkan oleh corporate bond. Seperti itu. Nah, dari obligasi sendiri itu bisa beli obligasinya yang berbasis syariah. Misalkan kalau government bond untuk PBS dan sebagainya. Kalau untuk yang corporate bond bisa berbasis syariah, biasanya sukuk ya. Sukuk ijarah atau sukuk mudharabah. Jadi memang pendapatan tetap itu intinya adalah efek di dalamnya 80% adalah bonds dan sisanya cash and deposito, tidak ada sahamnya sama sekali. Gitu. Cuma memang optimalisasi returnnya karena 80% minimum itu adalah di bonds, baik itu corporate maupun government. Nah, berarti untuk perbedaannya sendiri Pak, obligasi pemerintah dan obligasi swasta itu apa sih Pak? Secara gampangnya nih, untuk investor ya yang belum mengerti itu. Siap. Kalau bonds kan pengertian awamnya surat hutang ini ya. Jadi kalau government bonds adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau teman-teman tahu yang ditawarkan sama banking biasanya ORI dan sebagainya gitu, yaitu obligasi retail yang dikeluarkan oleh pemerintah, government bond. Issuernya pemerintah. Kalau corporate bond adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pihak corporate atau swasta. Ya, swasta mengeluarkan surat hutang namanya corporate bond. Nah, dari bonds itu sendiri biasanya akan dinilai adalah ratingnya. Ratingnya kan biasanya based on Fevindo tuh minimal ratingnya triple B ya. Triple B untuk investment grade ya, itu yang biasanya disarankan sih untuk teman-teman investor. Nah, itu KB Friends sedikit penjelasan perbedaan obligasi korporat dan obligasi pemerintah ya dari Pak Dimas. Oke, selanjutnya nih Pak, kita masuk mitos-mitos nih. Ini banyak yang beredar di masyarakat terkait mitos-mitos reksadana pendapatan tetap. Yang paling saya ingat adalah reksadana pendapatan tetap. Apakah hasil returnnya setiap bulan itu tetap sesuai namanya? Itu cukup menarik pertanyaan Pak. Cuma saya bingung jawabnya gimana ya. Mungkin tadi bisa berangkat juga dari pertanyaan sebelumnya Pak Dimas yang terkait dengan obligasi itu pengertiannya apa. Nah, gimana menurut Pak Dimas terkait dengan mitos itu Pak? Apakah pendapatan tetap reksadana pendapatan tetap itu returnnya tetap setiap bulan Pak Dimas? Siap. Ya, mitos yang berkembang di masyarakat nggak dipungkiri ya. Memang namanya pendapatan tetap, pasti saya dapat pendapatannya tetap. Kenapa mungkin namanya dulu reksadana pendapatan tetap? Karena memang dulu berasumsi bahwasannya return dari reksadana pendapatan tetap itu diambil dari kupon. Di mana kuponnya itu kan terindikasi tetap ya, X number. Cuma itu mitos itu tidak berlaku Mas Fikri sebetulnya. Example, kita ambil reksadana pendapatan tetap yang dalamnya government bond. Pokoknya dalamnya government bond pasti dia volatile. Kenapa volatile? Karena kan memang kalau secara resiko government bond kecil resikonya, kecil kemungkinan pemerintah gagal bayar. Namun kalau ditunggu sampai hold to maturity until jatuh tempo, misalkan ada jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, benchmarknya seri 10 tahun lah misalkan. Nah, tapi kelemahan government bond itu adalah kuponnya kecil. That's why setiap harinya orang-orang di market atau yang megang government bond melakukan transaksi jual belinya tinggi. Jadi dia untuk mendapatkan tambahan yieldnya itu dari transaksional untuk ambil gain dan loss-nya. Sehingga kita nggak bisa menghitung market pasti plus nih atau minus dan sebagainya. Pasti volatile. Karena apa? Valuasi di akhir hari untuk menghitung NAB itu melihat harga dari valuasi bonds itu sendiri, baik itu posisinya positif ataupun negatif. Nah, kalau government bond mostly memang volatilenya amat sangat tinggi dibanding corporate bond. Karena apa? Memang majority orang corporate bond itu dia beli corporate bond di hold sama dia until maturity date, karena dia sudah dapat kuponnya tinggi. Karena kuponnya tinggi ya udah dia nikmatin aja yieldnya itu dari kupon itu sendiri. Tapi kalau government bond berlaku sebaliknya. Tapi dari tingkat keamanan until hold to maturity memang government bond. Itu kurang lebihnya sih Mas. Oke, berarti mitosnya itu
Nggak benar ya Pak Tidak ya? benar 100%. Cuma hanya namanya aja bukan Hanya tetap ya. namanya, Oke, betul. ini bisa jadi masukan nih untuk apa atau ilmu baru nih untuk yang KB Friends yang baru mengenal reksadana pendapatan tetap. Oke, mitos yang kedua nih Pak. Siap. Apakah benar reksadana pendapatan tetap hanya cocok untuk orang tua atau yang tipenya konservatif Pak? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Oke. Jadi memang orang itu cocok atau tidak reksadana pendapatan tetap sama dan lain sebagainya bukan dari usia, tapi dari risk profile. Jadi teman-teman KB Friends yang namanya KB Friends. KB Friends itu bisa melihat sendiri nih risk profile kalian ada di mana. Mau baby boomer, mau milenial, mau Gen X itu pasti punya risk profile beda-beda. Saya Mas Fikri beda-beda. Betul. Terkadang risk profile seseorang bisa berbeda dari waktu ke waktu. Misalkan saya dari konservatif, ternyata kita udah belajar jadi moderat agresif, jadi agresif bahkan. Jadi untuk beli reksadana pendapatan tetap bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan risk profile dari masing-masing investor. Cukup jelas ya KB Friends terkait mitos yang terakhir, yaitu berdasarkan risk profile ya, bukan berdasarkan usia. Karena ada juga orang tua yang risk profile-nya agresif. Masih agresif ya Pak? Agresif. Jadi langsung transaksi ke equity. Langsung saham aja. Langsung saham. Oke Pak Dimas, kita Siap. masuk sesi pertanyaan selanjutnya nih Pak, yaitu tentang produk dan kinerja reksadana tetap milik MNC Asset. Oke, yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama, bisa diceritakan Pak mengenai kinerja produknya MNC Asset seperti MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah Pak? Betul. Dalam waktu 1 tahun terakhir deh. 1 tahun terakhir ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Jadi memang reksadana kami flagship kami punya 14 produk reksadana. Di MNC Asset Management kita punya flagshipnya, salah duanya adalah reksadana pendapatan tetap. MNC Dana Liquid itu adalah reksadana pendapatan tetap konvensional, MNC Dana Syariah adalah reksadana pendapatan tetap yang berbasis syariah. Based on historical performance ya, disclaimer on ya Bapak Ibu semua ya. Memang indicated return-nya itu adalah di 0,212an per harinya. Kalau disetahunkan itu setara dengan 7,75% per annum net. Kalau yang reksadana MNC Dana Syariah, kalau di Syariah namanya imbal hasil. Ya. Imbal hasilnya itu 0,018%-an per harinya. Kalau disetahunkan itu setara dengan 6,75% net per annum. Indikasi imbal hasilnya ya, berdasarkan historical Performance-nya itu bisa dibilang cukup bersaing ya Pak dengan reksadana fixed income atau pendapatan tetap milik manajer investasi lain ya. Betul, ya. Oke. Jadi dan hal ini juga ya kami di MNC Dana Liquid ini juga dapat award ya dari Infovesta dan Investor Trust ini di tahun ini MNC Dana Liquid jadi the best reksadana pendapatan tetap terbaik periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Ya, jadi itu ambil semua kategorinya ya. Jadi kalau di situ kan barometer penilaiannya bukan hanya return mungkin ya Mas ya. Saya nggak tahu di Investor Trust itu bagaimana. Tapi kalau kami lihat memang reksadana MNC Dana Liquid ini memberikan kestabilan harga, kestabilan NAB. Itu yang mungkin saat ini menjadi marketnya Indonesia ya pada khususnya. Oke. Nah kebetulan pertanyaan selanjutnya tadi tentang penghargaan MNC Asset nih Pak, yang diterima MNC Asset. Tapi udah kebetulan Pak Dimas sudah sampaikan duluan nih. Jadi saya langsung tembak aja nih Pak ya. Nah bagaimana makna penghargaan tersebut Pak untuk khususnya MNC Asset dan bagi para investor Pak? Ya, penghargaan tersebut menjadi salah satu barometer yang objektif ya. Kan dilakukan oleh pihak yang independen, Investor Trust itu juga kita tahu kalibernya mereka dan independensi mereka. Dan MNC Dana Liquid ini mendapat penghargaan dari 3 kategori periode 1, 3, 5 tahun. Ini menjadikan sesuatu barometer buat kami manajer investasi mengucapkan terima kasih. Hal ini berkat kerjasama kami manajer investasi, teman-teman di Alpert dan juga nasabah ya, kepercayaannya itu sendiri. Jadi ini menjadi salah satu kok teman-teman KB Friends ini lihat salah satu barometer melihat reksadana ini bagus atau tidak, salah satunya adalah dia mendapatkan award dari pihak ketiga pada khususnya gitu ya. Berarti ini menjadi salah satu penghargaan dari kinerja karyawan ya Pak, tim dari MNC Asset Management khususnya dari timnya Pak Dimas dan timnya investment yang mengelola portofolio dan sehingga mendapatkan penghargaan yang cukup bermakna lah untuk MNC Asset ya. Amat sangat bermakna Mas dengan kondisi kayak gini. Oke. Nah, untuk kita berbicara dengan tantangan ke depan nih Pak untuk MNC Asset. Bagaimana pengelolaan reksadananya ini Pak di masa ekonomi global ini? Apakah ada strategi khusus dari MNC Asset Pak terkait dengan pengelolaan reksadana pendapatan tetap yang telah dimiliki saat ini?
Ya, kami di MNC Asset memang fokus ke reksadana pendapatan tetap flagship pertama kami. Jadi salah satu strateginya memang kita bagi menjadi dua, Mas. Soalnya reksadana pendapatan tetap kami itu ada yang dalamnya isinya semuanya corporate bond. Itu adalah MNC Dana Liquid yang tadi dijual di KB Valburi juga, sekuritas. Dan yang satu lagi adalah MNC Dana SBN. Itu dalamnya semuanya government bond SBN. Nah, apa yang punya unique value proposition-nya? MNC Dana Liquid yang dijual di Valburi Sekuritas ini, KB Valburi Sekuritas ini, itu isinya semua corporate bond. Kami mencoba untuk melakukan reksadana seperti reksadana stable fund. Jadi kita menjaga kestabilan NAB hariannya, Mas. Yang tadi 0,021% tadi kurang lebihnya ya per harinya. Kita menjaga kestabilan itu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman KB Friends lihat aja historical mundurnya, itu kita stabil. Harganya di level itu. Isinya corporate bond. Kita menjual kestabilan namun returnnya cukup kompetitif. Satu lagi kita punya MNC Dana SBN itu di dalamnya government bond. Kami tidak mengklaim itu stabil, tapi memang karena government bond kan volatile ya. Tapi pada saat yieldnya makin turun, example sekarang 6,3, I hope sih turun ke 6,0 gitu ya. Jadi harganya naik, itu akan lebih terbangnya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi strategi kami di dalam satu reksadana kami tidak mencampur. Corporate bond dan government bond kita nggak campur. Corporate bond semua stabil. Government bond semua, tapi harganya mengikuti harga market. Namun kalau ada potensi kenaikan harga atau penurunan yield, itu akan imbasnya akan lebih tinggi. Itu strateginya sih, Mas. Dan juga kita lari ke dana syariah. Karena apa? Jarang sekali aset manajemen yang punya produk reksadana pendapatan tetap syariah. Produk kami ini sudah amat sangat lama ya, udah lebih dari 10 tahun kurang lebihnya. Dan kami punya Dewan Pengawas Syariah juga. Jadi isinya ketuanya ada Prof. Nuriana dan Profesor Nur Ahmad. Kebetulan Profesor Nur Ahmad ini juga jadi ketua Basnas ya sekarang ya, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Jadi ya memang kami komit untuk membesarkan reksadana pendapatan tetap yang basisnya konven maupun yang syariah. Oke. Ya, terima kasih Pak Dimas, jawabannya ini cukup menarik nih, karena pendapatan tetap syariah itu cukup jarang ya Pak di market saat ini ya. Cukup jarang. Iya, karena dan MNC pun punya dan lengkap struktur, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS-nya juga ya Pak, untuk menjaga apa sih istilahnya syariahnya ya. Dijaga. Iya betul. Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dimas. Berapa expected return yang wajar yang harus diketahui oleh investor nih Pak terkait dengan berinvestasi di reksadana pendapatan tetap? Nah, pertanyaan bagus. Ini jarang ditanyakan nih, pinter KB Valburi ini. Jadi sekarang di market teman-teman harus pinter ya. Dalam artian gini, harus lebih kritis. Jadi pada saat di dalamnya reksadana pendapatan tetap itu adalah bonds. Bonds itu barometernya apa? Rating. Ratingnya apa? Ratingnya yang disarankan adalah triple B minimum. Triple B minimum, dan biasanya kalau kami ambilnya single A minus minimumnya. Nah, kalau triple B atau single A kita lihat berapa sih yang rata-rata kuponnya. Kalau kami melihat, kalau kita lihat untuk yang rating yang single A itu mostly ada di level 7-8% ya, 7-8% sampai 9 lah. Kalau yang triple B itu memang ada di atas 9 sampai 11 kupon bond yang ada di market. Kalau dibungkus dalam bentuk reksadana kan kena kepotong kupon bond ya. Tax atas kupon bond itu 10%. Dikurangin MIV, BKV, OJKV. Jadi kalau kita melihat yang wajar di market, kalau ratingnya single A, mayoritas single A dalam portofolio tersebut itu biasanya mostly di 6-8% per annum. Ya, kalau ada yang di atas itu ada dua kemungkinan, disclaimer on ya, Mas Fikri ya. Disclaimer on, ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman harus bedah fund fact sheet atau minta portfolio valuation reportnya. Apakah yang pertama ini isi di dalamnya ratingnya triple B kah? Itu. Atau yang kedua, ada beberapa teman-teman mungkin yang di luar kompetitor menggunakan harga valuasi hariannya, menggunakan harga IBPA yang harga highest sehingga nampak returnnya tinggi terus. Tapi itu menjadi snowball sih Mas. Kalau menurut saya ya, disclaimer on, menurut saya pribadi, karena pada saat kita menggunakan harga highest IBPA tersebut, pada saat ada benar-benar nasabah yang redemption, example dia valuasi bonds A, kuponnya harganya ada lower, middle, higher ya. Lowernya misalkan 100, middle-nya 101, higher-nya 103. Dia di dalam NAB udah tulis 103 nih harganya. Tiba-tiba ada yang redeem. Pas ada yang redeem, yang higher itu kan dia harus jual di market.
ternyata setelah dievaluasi 103 di market lakunya cuma 101. Oke. Berarti kan ada kerugian di Iya. situ, ada kerugian di situ. Jadi kalau menurut saya teman-teman harus cermat. Pada saat ada reksadana pendapatan tetap yang returnnya di luar harga wajar, pertanyaannya dua. Pertama, apakah rating di dalamnya bond tersebut Iya. ratingnya apa? Apakah triple B atau jangan di bawah triple B, jangan sampai ya. Iya. Atau single A, double A atau triple A. Yang kedua, dalam melakukan valuasi harga bonds hariannya menggunakan harga IBPA mana nih? Lower, middle atau higher? Nah, itu yang kalau kita bicara lebih detail lagi ya. Jadi mostly sih dengan kondisi kupon bond yang ada saat ini untuk rating yang single A, mostly sih ada di range 6 sampai 8%. Kalau di atas itu disclaimer patut dilihat dua aspek tadi. Oke. Yap. Ini mungkin ilmu baru juga nih buat saya Pak Dimas Siap. terkait expected return yang wajar untuk reksadana pendapatan tetap ya. Iya. Untuk teman-teman mungkin KB Friend juga nih mungkin ilmu baru atau masukan baru dari Pak Dimas terkait jika teman-teman KB Friend ingin memilih reksadana pendapatan tetap yang memiliki return yang wajar lah ya. Wajar. Jadi dua Pak Dimas sudah spill di range 6 sampai 8%. Sisanya kalau di atas itu mungkin kalian bisa lihat di dua aspek tadi yang Pak Dimas jelaskan. Oke, siap. Oke, Pak Dimas, kita Siap. masuk di sesi terakhir ya Pak Dimas. Ada beberapa pertanyaan terakhir tentang strategi buat investor nih. Untuk yang khususnya untuk yang pemula Pak, untuk yang ingin berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, mungkin nanti dari Pak Dimas bisa kasih tips and trick atau do and do not investasi reksadana ya pendapatan tetap khususnya biar cuan terus Pak. Betul. Kayak Pak Dimas cuan terus kalau investasi. Amin. Amin. Oke, Pak Dimas, pertanyaan pertama, banyak calon investor yang sering bingung nih Pak, mulai dari mana? Nah, Pak Dimas ada tips nggak sederhana untuk investor pemula bisa mulai investasi pendapatan tetap tuh tanpa rasa takut, gimana sih Pak? Oke, pertama mereka harus tahu risk profile dulu. Ya. Kalau memang dia risk profile-nya adalah moderat agresif, berarti ataupun moderat cocok tuh mereka untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap. Jangan sampai salah risk profile nih Mas. Nah, oke. Mas Fikri. Jadi dia udah risk profile udah tepat. Setelah itu dia belinya lewat channel mana? Oke. Salah satunya lewat KB Valburi Sekuritas cocok lah. Karena memang KB Valburi Sekuritas ini kan untuk memilih MI partner sudah ada filterisasi sendiri Betul. di manajemennya ya. Kenapa MI A, B, C, D, E. Jadi teman-teman lebih terpercaya lagi kalau beli lewat Upper misalkan KB Valburi Sekuritas. Yang ketiga, melihat historical performance Mas. Historical performance-nya mereka ini minimal 1 tahun. 1 tahun mundur. Example saat ini Agustus, berarti lihat periode dari Agustus 2024 until Agustus 2025. Bagaimana? Kalau melihat yang tarik lagi terlalu panjang, menurut saya nggak terlalu make sense. Karena kan kondisi makro dan mikroekonomi kita nih uncertainty-nya tinggi. Jadi yang lebih make sense ada tarik historical 1 tahun. Pada saat itu bagaimana performance dari produk tersebut? Gitu. Setelah itu yang keempat lagi adalah ini yang paling harus utama, kita harus kritis. Kita bedah lagi efek di dalam reksadana pendapatan tetapnya. Isinya apa? Udah pasti bonds kan, 80% minimum bonds. Bondsnya itu ratingnya minoritas atau mayoritas, ratingnya apa? Single E kah, triple B kah, dan sebagainya. Itu yang harus benar-benar yang teman-teman harus lihat ya. Karena kan memang resiko reksadana pendapatan tetap itu terletak dari issuernya, siapa yang mengeluarkan hutangnya ya, mengeluarkan hutangnya. Kalau sampai terjadi gagal bayar dari issuernya, resikonya ada di situ sebetulnya. Selain ada risiko-risiko yang lain ya tentunya ya. Tapi itu sih 4 aspek itu yang harusnya dilihat. Dan yang kelima adalah itu yang common ya, melihat produk itu mendapatkan award dari lembaga independen yang mana gitu ya. Karena kalau award itu balik lagi seperti tadi kayak Upper, award itu kan pasti objektif ya. Pemilihannya berdasarkan beberapa barometer. Kalau memang dia dapat award, ya itu memang lembaga independen setingkat investor trust dan sebagainya aja memberikan award, berarti dia teman-teman udah membantu filterisasi teman-teman KB Friends. Oke. Sip. Itu teman-teman 5 tips and trick ya dari Pak Dimas untuk kalian yang ingin KB Friends yang ingin memulai investasi di reksadana pendapatan tetap ya Pak Dimas ya. Oke. Nah, terakhir Pak Dimas. Siap. Tips do and do not investasi reksadana pendapatan tetap biar supaya auto cuan nih Pak Dimas. Auto cuan. Yang jangan do not dulu ya, yang jangan Ya, dilakukan ya. Jangan pernah ambil kemakan tawaran-tawaran reksadana pendapatan tetap yang memberikan fixed return. Oke. Ya gitu ya. Jadi karena
kami sekali lagi disclaimer on, itu reksadana itu adalah performa yang kami tampilkan adalah reksadana past performance masa lalu, tidak menggambarkan performance masa depan. Kalau performance masa depan sudah bisa dipastikan oleh oknum-oknum tertentu, itu sudah pasti tidak prudent secara peraturan otoritas jasa keuangan. Jadi jangan beli produk-produk yang memberikan fixed return untuk masa yang akan datang. Itu jangan dilakukan. Nah, yang teman-teman lakukan adalah tadi sih, pastikan kalian membelinya kalau emang gampangnya filternya beli dari agen penjual reksadana. Jadi kayak KB Valburi karena udah lewat filterisasi tadi. Yang kedua, memang ngelihat berapa lamanya produk itu dikeluarkan, Mas. Karena kan kalau kayak kami, produk-produk kami ini udah dari 2007, 2006 gitu ya. Jadi memang bukan produk yang baru muncul 1-2 tahun ini. Karena pada saat produk sudah makin lama keluar, teman-teman bisa lihat historical performance-nya tuh, bisa kelihatan. Dan produk-produk ini sudah melalui berbagai macam kondisi, subprime mortgage lah dan sebagainya, until trade war. Sekarang trade war udah trade war jilid 2 kali sekarang kan itu ya, setelah Trump yang saat ini terjadi gitu. Jadi lihat produk itu, yang semakin lama produk itu ada semakin baik gitu. Dan yang ketiga adalah ngelihat strategik dari fund manajernya untuk kedepannya. Karena kita bukan dukun ya, Mas Fikri ya, tapi kita bisa memprediksi atas apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berharap itu benar, gitu ya. Jadi dengan ngobrol langsung kayak gini, ketemu manajer investasinya, melihat arah kedepannya bagaimana, itu saya rasa menjadi sesuatu yang luar biasa sih. Dan yang terakhir, return bukan adalah segalanya. Return bukan segalanya. Kalau di kami MNC Asset Management tidak mengklaim kami return yang tertinggi. Tapi untuk MNC Dana Syariah dan MNC Dana Liquid, kita return kami stabil dan bertumbuh, Mas. Ya, makanya return kami 7,75 tadi ya masih di hal return wajar menurut versi kami disclaimer ya. 6-8 kita 7,75 masih harga wajar gitu. Kalau kami sampai 10, Mas Fikri malah tanya balik ke saya, kenapa Pak bisa sampai 10? Itu common, itu common ya. Kalau investor yang kritis teman-teman di KB Friends aturannya nanya, kok bisa 9 bisa 10 Pak? Barangnya apa? Betul. Berarti Bapak beli rating triple B ya Pak ya, atau double B atau ya itulah Mas. Yang kami sih educate teman-teman di KB Friends gitu ya, jangan tergiur hanya dari return only, tapi lihat historical performance, lihat mitigasi risiko yang dilakukan ke depannya, lihat dia valuasinya, IBPA-nya pakai harga low, medium atau high di IBPA-nya, ratingnya dibelinya rating apa, itu sih kurang lebih. Oke. Berarti bisa dibilang MNC Asset Management tetap mengoptimalkan return reksadana tapi tidak mengorbankan para investor ya Pak, dengan menjual return yang dinilai tinggi tapi tidak wajar ya. Betul. Itu bisa jadi buat investor pemula pasti menarik tuh, tertarik dengan investor dengan hasil return yang tinggi, tapi kan kita tidak tahu ya Pak dalamnya seperti apa ya. Kan investor pemula juga pasti jadi pertanyaan nih, gue cara lihat dalamnya gimana sih ini? Betul. Itu kan tadi tips and triknya Pak Dimas sudah spill, yaitu expected return wajarnya mungkin di range 7-8% ya Pak, atau 6-8 ya. Oke Pak Dimas. Dan lihat fund fact sheet-nya Mas. Nah itu fund fact sheet yang penting, fund fact sheet. Jadi kita jangan malas untuk membaca, jangan asal beli. Kita tahu dalaman reksadana seperti apa, pengelolanya siapa. Dan detail-detailnya kita bisa baca ya Pak di fund fact sheet, ataupun yang mau lebih rajin lagi membaca di prospektus mungkin yang lebih rajin. Oke, untuk KB Friends yang penasaran dengan 4 produk milik MNC Asset Management yang telah dijual di PT KB Valburi Sekuritas, kalian bisa cek di website www.kbvalburi.com. Kalian pilih menu layanan, kemudian reksadana, kalian scroll ke bawah tuh. Nah, di situ nanti ada 4 produk PT MNC Asset Management. Kalian bisa lihat fund fact sheet-nya seperti apa untuk melihat portofolionya ya, dan historical return-nya di situ. Oke, Pak Dimas, terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita dapat membuat sesuatu yang menarik lagi di lain kesempatan, Pak Dimas. Siap. Oke. Semoga cuan dan sukses selalu. Itu paling penting. Cuan selalu. Ya, terima kasih Pak Dimas. Sama-sama, Mas Fikri.